Oke, Shalom Aleichem, Besemnya Shalom Siang. Berkatilah kita semua dalam nama Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah kita yang benar. Sesuai dengan kitab Yudas Tuhan yang Esa baru makan roti sama selai coklat Bella. Jadi kayak iklan ya. Habis tahun baru udah menggendak sini, udah berlemak semua. Oke, jadi kemarin ada perdebatan ya di WA group antara aku dengan seseorang ya. Jadi ada satu narasi statement dia itu bilang kayak gini, Kristen itu bukan monoteis, tapi monolatris. Monoteis itu pagan. Israel kuno itu bukan monoteis katanya. Jangan ngadi-ngadi nakku. Pertanyaannya kalau gitu kapan Israel kuno itu jadi monoteis? Kapan Israel kuno jadi monoteis? Kristen bukan monolatris. Israel bukan monolatris. Perhatikan bedanya ya, monoteis dengan monolatris. Ini pekerjaan setan. Sebenarnya ya monolatris ini juga dicetuskan oleh yang menganut Trinitas. Gitu. Jadi saking takutnya penyembahan satu-satunya ke Yesua, saking takutnya penyembahan satu-satunya ke Yesus itu sebagai Tuhan Allah yang diakui sebagai pencipta langit dan bumi, saking takutnya tunggal dia sendiri si sang aku itu, maka dibentuklah monolatris. Ini adalah salah satu penyesatan dari Satan, Hello Ben Sakar, yang secara smooth. Jadi kalau misalnya kayak Satanic Church ya, kayak Illuminasi ya, itu terang-terangan. Tapi ini ada yang secara smooth, terang-terangan tapi smooth. Gak kerasa sebenarnya itu penyelewangannya. Jadi perhatikan ini bedanya monolatris sama monoteis. Once again ya, Kristen bukan monolatris, Israel bukan monolatris, tapi monoteis. Well, sebelum kita masuk ke bangsa Israel, kita masuk dulu dari titik awal pertama penciptaan. Adam. Itu nenek moyang kita yang pertama, leluhur kita yang pertama. Manusia pertama yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, sesuai dengan representasinya Tuhan, sesuai dengan lembutnya Tuhan. Pada saat Adam diciptakan, yang pertama dilihatnya itu siapa? Waktu Adam buka mata niplek kayak anak ayam ya, kalau baru menetas dari telurnya, begitu menetas, siapa yang pertama kali dilihat anak ayam ini? Oh, inilah indukku gitu ya. Siapa yang pertama kali dilihat Adam? Itu satu. Kalau aku jauh, langsung dari titik awal dulu, penciptaan manusia pertama. Ini moyang kita kan. Kecuali you punya moyang itu emot. Itu satu, berbias, berangkat dari titik itu. Kedua, pada saat Adam diciptakan, ya, ini moyang kita, sekali lagi leluhur kita. Apakah Adam pada saat itu tahu ada dewa-dewa lain? Apakah pada saat Adam buka mata, Adam tuh tahu ada ilah-ilah lain, ada Tuhan-Tuhan lain? Apakah Adam tahu? Pada saat disembuskan ya nafas kehidupannya ya, tring, gitu ya, si Adam, kita pikirlah gitu ya, jauh-jauhnya. Oh ya Tuhan, dari banyak dewa-dewa lain, dari banyak Tuhan-Tuhan lain, hanya Kaulah Tuhan yang benar. Apa seperti itu? Siapa yang pertama kali diketahui Adam? Moyang kita. Siapa yang pertama kali dilihat sama Adam sama Hawa? Adam gak tahu itu ada dewa-dewa lain. Adam gak tahu ada sesembahan-sembahan yang lain. Adam cuma tahu hanya dia, sang aku ini. Ini datang ke Musa, Ehye Aser Ehye ini. Coba perhatikan di Keluaran 15 itu waktu ada nyanyian syukur bangsa itu dilepaskan dari Laut Merah. Siapa lagi lah selain engkau ya Yahweh ya Yahova, terserah whatever, mau Yahova mau Yahweh ya. Siapa yang seperti engkau Tuhan? Dewa-dewa mana yang seperti engkau Tuhan? Bla 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 bla. Oke, perhatikan perbedaannya. Monolatris itu gini, dari ada banyak Tuhan-Tuhan, dari ada banyak dewa-dewa, maka dipilihlah ada satu yang benar, yang secara eksklusif yang kita sembah. Perhatikan titik poin berangkatnya dari banyak Tuhan-Tuhan, dari banyak dewa-dewa, dari banyak ilah-ilah. Maka hanya ada satu Tuhan yang benar, yang kita pilih, yang disembah.
sebagai pencipta yang maha tinggi. Perhatikan sekali lagi titik berangkatnya dari banyak Tuhan-Tuhan. Dan bahkan ini tidak menutup peluang adanya pengakuan bahwa ya Tuhan-Tuhan yang lain juga boleh disembah sama seperti Tuhan yang kusembah. Dewa-dewa yang lain itu pun layak mendapatkan sesembahan, sama porsinya, jabatannya. Sama juga kok seperti Tuhan yang kusembah, tapi aku mau pilih Tuhan ini. Jadi sama yang kayak di tanah Quraisy ya. Di Arab ada dihancurkan banyak patung-patung berhala, terus dipilihlah, disisakan satu. Kira-kira seperti itu. Perhatikan berangkatnya dari banyak Tuhan-Tuhan. Monoteis, hanya percaya dialah Tuhan. Dalam perspektif bangsa Israel, Tuhan itu adalah pencipta yang maha tinggi. Satu-satunya pencipta alam semesta sang kausa prima itu. Memangnya ada berapa lagi pencipta? Jadi definisi bisa kita bilang ya, pengertian Tuhan itu adalah sesembahan pencipta alam semesta, pencipta langit bumi. Itu Tuhan. Maka bagi bangsa Israel, yang lain itu tidak bisa disebut Tuhan. Tidak bisa disebut sesembahan bagi perspektif mereka. Ini worldview-nya orang Ibrani. Yang disebut Tuhan itu haruslah definisinya dia itu pencipta langit dan bumi, sesembahan satu-satunya yang maha tinggi. Maka yang lain-lain itu bukanlah Tuhan, tidak diterima sebagai Tuhan. Perhatikan bedanya ya. Monolatri berangkat dari banyak Tuhan-Tuhan, dipilihlah satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan yang dipercaya secara eksklusif ya, dari banyak dewa-dewa. Sedangkan monoteis adalah hanya ada satu Tuhan, satu-satunya Tuhan itu ini. Yang lain-lain itu bukan Tuhan. Itu satu. Maka kalau yang lain itu bukan Tuhan, yang lain itu tidak bisa mendapatkan porsi yang sama. Beda jabatannya. Ya, hanya ada satu presiden di Indonesia. Yang lain-lain itu bukan presiden, tidak dianggap presiden. Karena yang namanya presiden itu kepala negara, itu yang tertinggi. Definisinya begitu-begitu ya kan. Sama, yang dianggap Tuhan definisinya itu orang yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Maka yang lain-lain itu tidak bisa disebut Tuhan. Tidak mungkin ada yang lain yang menciptakan langit dan bumi. Kira-kira begitu. Nah, kedua, coba ya lihat tuh, Jehovah atau Yahweh, terserah ya, whatever ya, atau Yahuwah kalau dari Paleo Hebrew-nya gitu ya. Pada saat datang ke Musa, Asir itu kata kerja dari awal sampai terakhir, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan itu bekerja aktif. Musa bilang apa? Musa bilang, kalau kau bukan yang menyertai kami nggak mau keluar. Artinya apa? Musa minta Tuhan itu juga menyertai mereka, berkontribusi. Itu aktif. Aku kasih contoh analogi begini ya. Aku punya pacar. Pacarku ini yang sering ngantar jemput aku, pacarku ini yang ngasih aku duit, pacarku ini yang nolong aku waktu sakit, bla segala macam. Ada banyak orang-orang punya pacar, kira-kira begitu ya. Tapi itu tidak aku anggap pacar. Kenapa? Karena dia tidak berkontribusi kepadaku. Bukan dia yang mengantar aku sakit, bukan dia yang kasih aku duit, bukan dia yang suap-suapin aku makan misalnya, bukan dia ngajak aku jalan-jalan, maka itu bukan pacar. Yang kuanggap pacar itu hanya ini. Sama tuh dalam worldview orang Ibrani. Orang Ibrani itu mempercayai sesuatu yang konkret. Mereka tuh nggak bisa percaya menerima ada sesuatu yang abstrak luar sana. Misalnya ada oknum yang katanya itu sesembahan, katanya Tuhan, tapi nggak pernah terlihat, nggak pernah eksis. Orang Ibrani, orang Israel nggak pernah bisa percaya yang seperti itu. Orang Ibrani itu mempercayai sesuatu yang konkret, ada suatu tindakan, ada sesuatu yang nyata, bisa dilihat, didengar, dirasa. Ya, kira-kira begitu. Coba lihat di Yohanes 6, dia bilang apa? Nenek moyangmu makan mana? Jadi nenek moyang bangsa Israel itu orang Israel yang diselamatkan, dibebaskan dari Mesir. Itu Tuhan yang bekerja kepada mereka. Nenek moyang bangsa Israel itu. Nah, kan bilang kalau Israel kuno itu bukan monoteis, kita jangan ngadi-ngadi deh. Nenek moyang bangsa Israel itu merasakan, yang berkontribusi kepada mereka itu siapa? Yahova, Tuhan yang singular itu. Maka yang lain-lain itu tidak bisa dianggap Tuhan. Tidak didefinisikan sebagai Tuhan malahan. Itu bedanya ya, monoteis dengan monolatris. Monoteis hanya berangkat titik awalnya, hanya ada satu Tuhan, pencipta. Yang lain bukan Tuhan dan tidak bisa disembah. Bukan dipilih, tetapi hanya satu.